subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pemirsa, akibat dendam satu keluarga di Kebumen, Jawa Tengah dianiaya tetangga. Bahkan 2 orang warga yang hendak melerai pun tak luput dari serangan pelaku. Dan untuk selengkapnya kami sudah terhubung dengan AKBP Peter Yanotama, Kapolres Kebumen. Selamat sore, Pak Kapolres. Ya, selamat sore, Mas. Pak Kapolres, bisa dijelaskan apa motif pelaku sehingga melakukan aksi seperti ini, Pak? Baik, terima kasih. Jadi dapat kami sampaikan bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, pukul 15.30, terjadi dugaan tindak pidana pembunuhan berencana, ya, yang dilakukan oleh seseorang yang berinisial HS terhadap korban satu keluarga di desa Argopeni. Dari korban tersebut berjumlah 6 orang, 1 orang meninggal dunia dan 5 orang menderita luka yang dirawat di rumah sakit. Baik. Kemudian setelah kejadian tersebut, saksi yang ada di sekitar itu segera memberitahu ke pihak kepolisian melalui telepon. Kemudian kami dengan kecepatan kesiapsiagaan dari anggota segera meluncur ke TKP, lalu mendapati korban dan melakukan pertolongan kepada korban. Yang selanjutnya tim Resmob dan Reskrim dari jajaran Polsek segera mencari keberadaan pelaku yang saat itu diketahui bersembunyi di rumahnya. Kemudian langsung lanjut dilakukan penangkapan dan segera diamankan ke Mapolsek Kebumen. Demikian. Baik, kalau untuk motifnya sendiri disebut di latar belakangi dendam. Dendam apa, Pak? Baik, terima kasih, Mbak. Dari hasil pemeriksaan, saat ini tersangka sudah kami ambil keterangan periksa. Dari pengakuan tersangka bahwa yang bersangkutan sudah selama 4 bulan memendam perasaan kesal, sakit hati, kemudian perasaan tidak menyenangkan dari beberapa kali fitnah ataupun ucapan-ucapan yang tidak mengenakan yang dilakukan oleh salah satu korban terhadap dirinya. Sehingga itu menjadi akumulasi dari si tersangka. Kemudian setelah 4 bulan di momen pada hari Rabu 17 Maret yang bersangkutan pada saat di sawah itu sedang mengasah celurit. Kemudian dia mendapatkan informasi bahwa ada yang mengejek bahwa celurit itu digunakan untuk membuat perhitungan terhadap korban. Akhirnya karena kekesalan yang mengakumulasi dan memuncak, akhirnya dengan pikiran yang singkat tersangka memutuskan untuk merealisasikan yang sudah dituduhkan oleh yang bersangkutan untuk menghabisi korban. Demikian. Baik, artinya memang sudah direncanakan hal itu, Pak. Ya, pada saat kejadian, bagaimana situasi dari lingkungan sekitar, Pak? Apakah memang ada perlawanan dari korban dan warga sekitar? Seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Jadi, ketika memang korban sudah menyiapkan senjata celurutnya yang sudah terasa tajam, pelaku pada saat mendatangi rumah korban, itu sempat dicegah oleh salah satu korban. Namun, tidak banyak omong, langsung dilakukan pembacokan terhadap korban. Kemudian juga sudah dicegah oleh masyarakat diancam dan kabur, kemudian dicegah oleh salah satu korban dari dalam rumah, kemudian dilakukan pembacokan juga, yaitu berinisial HL, yang kemudian akibat pembacoknya meninggal dunia. Namun tidak berhenti sampai di situ, korban langsung masuk ke dalam, pelaku langsung masuk ke dalam rumah korban, didapatilah 3 korban di dalam, yang kemudian juga dilakukan pembacokan yang mengakibatkan luka pada beberapa tubuh korban. Baik, di sini berarti ada 6 orang korban, Pak. Siapa sebenarnya tujuan dari pelaku ini? Siapa yang ingin dibunuh sebenarnya? Atau siapa yang ingin dilukai? Baik, jadi dari hasil keterangan pelaku, yang bersangkutan sangat kesal, sakit hati dan jengkel dengan salah satu korban yang berinisial MH. Karena kerap
mengejek, kemudian mengatakan beberapa hal yang menurut tersangka itu merupakan fitnah, seperti pencurian listrik, kemudian menurut tersangka juga korban MH ini terlalu merecoki dan memasuki urusan internal keluarga dari tersangka, sehingga akumulasi kekesalan itu ingin membuat perhitungan dan melampiaskan kekesalannya kepada korban MH. Namun karena pada saat itu ada beberapa keluarga dari korban MH, maka tersangka juga membabi buta, menganiaya keluarga dari MH yang lainnya. Demikian. Baik, Pak, ini 6 orang korban ini khususnya yang luka-luka hingga saat ini kondisinya seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Mas. Jadi dari 6 korban, 1 orang meninggal dunia di tempat, yaitu atas inisial AL. Kemudian 5 korban yang lain mengalami luka, ada yang di tangan, kemudian di punggung, kemudian di leher belakang. Semuanya dirawat di rumah sakit RSUD Kebumen. Dari kelima itu yang 2 sudah diperbolehkan untuk pulang, melakukan rawat jalan di rumah. Yang 3 masih mendapatkan perawatan dari pihak rumah sakit. Demikian. Baik, terima kasih. AKBP Peter Yanota Kapolres Kebumen telah bergabung bersama kami di iNews Sore.